Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siva Nabila dan rekan saya Rahma Juwita akan mempresentasikan tugas jurnal kami yang berjudul Fish Gelatin and its Application in Selected Pharmaceutical Aspect as Alternative Source to Pork Gelatin. Berikut adalah jurnal yang kami dapatkan yang berjudul Fish Gelatin and its Application in Selected Pharmaceutical Aspect as Alternative Source to Pork Gelatin, yang berasal dari University Teknologi Mara, Bandar Puncak Alam, Selangor, Malaysia. Pada pembahasan pertama ini, kita harus mengetahui apa itu gelatin. Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga tembus cahaya, tak berwarna, rapuh jika dikeringkan, dan tidak berasa. Adalah sumber gelatin itu bisa dari ikan lele, kemudian bisa dari sapi, kemudian dari babi. Zat kolagen diekstrak dari hewan ternak pada bagian kulit, tulang, jaringan ikat. Bagian potongan hewan tersebut umumnya merupakan produk samping di industri daging olahan dan rumah potongan. Kegunaan dari gelatin itu sendiri dalam bidang farmasi dapat pembuatan kapsul lunak dan keras, produk perawatan rambut dan kosmetik. Selanjutnya, gelatin dapat diaplikasikan dalam bahan pangan dan non-pangan sendiri. Selanjutnya, gelatin dari kulit ikan. Dalam industri pengolahan ikan, kulit ikan dianggap sebagai produk sampingan yang menyebabkan polusi, tetapi dapat menyediakan sumber yang berharga menjadi gelatin. Nah, di sini adalah kulit ikan mengandung sejumlah besar kolagen dalam jumlah kering. Dalam kulit ikan Japanese yaitu 51,4%, Marcarel itu 49,8%, Bonehead Shark itu 50,%. Selanjutnya, gelatin babi dan isu halal. Gelatin adalah padatan hamba dan tidak berwarna. Zat ini digunakan sebagai agen pembentuk gel dalam makanan, farmasi, dan produk kosmetik. Penerapan babi dalam makanan dan obat-obatan menjadi masalah karena beberapa masyarakat menganut agama seperti Muslim dan Yahudi yang memerlukan gelatin dari sumber lain dari babi seperti sapi atau ikan dan dari hewan lainnya. Selanjutnya, yaitu perbandingan waktu induksi dan konsentrasi masing-masing dari gelatin. Pada sapi itu sendiri konsentrasinya 0,5 mg per mili gelatin butuh waktu induksi 1,75 kali lebih lama dari kontrol konsentrasi puncak 0,5 mg mili dan nilai puncaknya adalah 32%. Babi konsentrasinya adalah 2,0 mg per ml. Gelatin butuh waktu induksi hanya dalam 1,5 kali, konsentrasi puncak 4 mg per mililiter dan nilai puncak adalah 45%. Selanjutnya, analisis komponen PCA dilakukan untuk diferensiasi gelatin. Pada babi, sapi dan babi, prosedur analisanya dapat menggunakan hidrolisis dari asam untuk melepaskan residu dari asam amino. Kemudian bisa juga menggunakan spektrometri atau chemometric metode atau PCA. Selanjutnya, hasil PCA itu akan menunjukkan perbedaan dari gelatin asal babi maupun sapi. Metode yang dipilih untuk ekstraksi gelatin ikan adalah dengan cara karakterisasi dari berat molekul tinggi, viskositas, transparansi, baik kandungan logam berat yang rendah. Selanjutnya, gelatin ikan memiliki penyerapan air dan viskositas yang tinggi dan kaya asam amino. Tabel itu akan menjelaskan komposisi asam amino yang ada dalam ikan. Selanjutnya, metode Songkhotikupan dan kawan-kawan ekstraksi gelatin dari kulit ikan dapat dicapai dengan mengikuti prosedur, yaitu kulit dicuci dengan air, kemudian
selama 1 jam, kemudian direndam dalam LH 0,4 jam pada suhu kamar dengan perbandingan 1,7. Selanjutnya kulit dicuci dengan air mengalir selama 1 jam, kemudian dengan perendaman dengan HCl 0,4 selama 4 jam pada suhu kamar, kemudian dicuci dan dibilas lagi seperti tahap sebelumnya, kemudian diekstraksi, disaring dengan diuapkan 70 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air, dan filtrate dikeringkan dalam oven pada suhu 50 derajat Celcius. Selanjutnya, menurut Gudmundsson dan Karlsson, ikan shock croaker dan saltfish selanjutnya kulit ditowing dan dibersihkan dan dibilas. Selanjutnya perendaman dengan larutan natrium hidroksida selama 40 menit dan dibilas dengan air selama 2 jam. Kemudian perendaman dengan asam sulfat selama 40 menit dan dibilas dengan air selama 2 jam. Perendaman selanjutnya dengan asam sitat selama 1% selama 40 menit dan dibilas dengan air sampai pH-nya netral. Menurut Gomez, Golan, dan Mencero, kulit nila hitam dan merah juga sama dengan tahap sebelumnya menggunakan NaOH, H2SO4, dan asam sitrat. Begitu pula dengan penggunaan pada ikan kakap. Selanjutnya pada ikan lele juga sama menggunakan larutan NaOH, tapi di sini menggunakan asam asetat dengan perbandingan 1:6, dikeringkan, kemudian tabungnya tersebut diekstraksi pada terbat. Kemudian menurut Rahman dan kawan-kawan, gelatin pada ikan tuna dengan cara menambahkan NaCl, kemudian dicuci dengan air mengalir, kemudian ditambahkan asam asetat dan diekstraksi pada suhu 50 derajat Celcius pada hot plate 18 jam. Kemudian fungsi dari gelatin ini sendiri yang pada ikan ini bisa digunakan dalam bidang farmasi seperti membuat kapsul dan hidrogel. Kemudian juga bisa sebagai mikrokapsulasi vitamin lainnya, zat aditif farmasi seperti azoxanthin. Menurut Van Box dan Bigi, kekuatan gel gelatin dari ikan itu sendiri tergantung pada panjang rantai dan tingkat kolagen. Selanjutnya itu dipengaruhi juga dengan viskositas dan tergantung dari panjang rantai. Kemudian sifat gelatin itu sendiri adalah elastis, stabil, kecepatan dan kekuatan perkatan jaringan yang tinggi. Ini adalah perbedaannya sendiri. Kesimpulannya, bahwa masyarakat yang beragama muslim memerlukan gelatin dari sumber selain babi, seperti sapi dan ikan, yang umat Islam tidak dapat menggunakan produk yang mengandung gelatin yang berasal dari babi. Nah, analisis untuk mengetahui karakterisasi dan identifikasi dari gelatin itu sendiri dapat dilakukan dengan PCR, FTIR, HPLC. Selanjutnya, sifat dari gelatin itu sendiri pada ikan memiliki sifat foaming, pengemulsi, bahan pembasah dan sifat elastisitas, stabilitas termal, kecepatan curing dan kekuatan perekat jaringan yang tinggi. Kemudian gelatin ikan sebagai bahan unik karena pengaplikasian dan farmasi yang berbeda. Sekian presentasi dari kami, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.